Salam Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Saya ucapkan selamat berhari Minggu, selamat berbakti, selamat menikmati berkat-berkatnya. Sekarang kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu juga memberikan pengertian bahwa sekarang kita masih ada dalam masa-masa kesulitan atau agak sulit dalam menjalani hidup ini. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini kita terus perlu membutuhkan pertolongan Tuhan, pertolongan pimpinan dari Roh Kudus agar kita bisa menjalani kehidupan ini secara tepat. Kita sehat, hidup seimbang, menjadi berkat bagi orang lain. Teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah satu bagian teks firman Tuhan yang di dalamnya mengkisahkan tentang kesulitan yang dihadapi oleh Paulus dalam menjalani kehidupan ini. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, sudah 14 tahun Rasul Paulus melayani Tuhan, memberitakan Injil. Namun demikian, sekalipun pengalaman itu sudah panjang, tetapi kesulitan itu tetap dihadapi. Kesulitan ini datangnya dari dua, yaitu yang pertama dari pihak luar, orang-orang secara khusus dari orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam kekristenan, yang mencoba memaksakan ajaran Yudaisme ke dalam Injil Yesus Kristus. Itu yang pertama tantangannya. Lalu yang kedua, yaitu dari dalam, yaitu di antara kawan-kawan rasul-rasul Tuhan Yesus yang juga belum sepenuhnya memahami tentang Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, dari sini kita dapat belajar bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasul Paulus di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu, sehingga setiap tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi. Paulus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus sehingga Injil keselamatan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat terus dapat diberitakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara, anak semua, mari kita mempelajari, yaitu langkah-langkah apa yang perlu kita buat seperti yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana pernyataan Paulus ya, di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana bagian A saja, saya katakan, aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Ini artinya apa? Ketika Rasul Paulus menjalankan tugasnya, dia menjalankan tugasnya hanya berdasarkan penyataan, ya, bukan pernyataan tapi penyataan Allah. Tidak berdasarkan pikiran manusia, hikmat manusia, nasihat dari banyak orang sana sini, enggak, tetapi Rasul Paulus menjalankannya yaitu berdasarkan penyataan Allah. Dia tidak pernah bergeser dari penyataan yang diterima itu. Sekalipun ada banyak orang-orang terpandang, orang-orang terdidik, seperti yang dikatakan dalam teks ini, mencoba memasukkan ajaran-ajaran lain, di antaranya ajaran-ajaran Yudaisme ya. Tetapi Paulus tidak pernah bergeser dan dia tetap berpegang teguh
teguh pada penyataan yang telah dia terima dari Tuhan Yesus. Oleh karena sifat yang kokoh terhadap penyataan itu, maka Injil terus bisa diberitakan. Dan banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, yang akhirnya percaya. Dari pesan ini, atau dari kebenaran ini, pesannya adalah supaya kita bisa terus menjadi pemberita Injil yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang pertama pesannya, kita harus setia membaca kitab suci dan bertekun dalam doa. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus terus memegang pada penyataan Allah. Penyataan Allah secara tertulis adalah Alkitab. Jadi kalau kita ingin memegang penyataan Allah, maka kita harus bertekun, rajin membaca Alkitab dan berdoa. Ini tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh bisa pegang penyataan Allah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan apa yang kita lakukan sebagai Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Secara khusus yaitu melalui pemuritan dalam sekolah minggu. Melalui sekolah minggu, gereja kita mendorong setiap anggota gereja supaya membaca Alkitab dan berdoa. Ada bacaan Alkitab setiap hari yang dibagikan. Lalu anggota gereja yang ikut sekolah minggu wajib membaca dan wajib lapor. Juga wajib men-sharingkan berkat yang diterima. Nah, ini adalah bagian penggembalaan dalam gereja ini supaya setiap anggota gereja pegang penyataan. Ketika melalui sekolah minggu, setiap anggota sekolah minggu didorong membaca Alkitab, berdoa, tujuannya adalah supaya mereka membangun relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesamanya. Karena ketika relasi dengan Tuhan dibangun, maka Roh Kudus akan memimpin. Nah, ini kebenaran yang pertama yang perlu kita tangkap supaya kita mengalami pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Kita perlu setia membaca Alkitab dan bertekun di dalam doa. Karena cara ini yang membuat Roh Kudus memimpin kita. Lalu berikutnya, yang kedua, kita harus mengusahakan hidup damai. Sekali lagi, kita harus mengusahakan hidup damai. Ketika Paulus sudah melayani Tuhan, memberitakan Injil selama 14 tahun tadi, ada persoalan, ada konflik. Oleh karena itu, dia pergi ke Yerusalem. Maksudnya apa? Pergi ke Yerusalem, dia akan membicarakan tentang keyakinan dan pelayanan yang dia lakukan, termasuk juga akan membicarakan bagaimana campur tangan Allah ketika dia memberitakan Injil. Jadi dia datang ke Yerusalem untuk membicarakan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Karena persoalan utama di sini adalah dari kelompok orang-orang Yahudi, termasuk sebagian dari rasul-rasul memiliki pandangan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus disunatkan. Ini ajaran Yahudi. Jadi ini yang menjadi persoalan. Termasuk di dalamnya di sini Titus yang diajak, dia tetap tidak bersunat, tetapi orang lain
mengharapkan supaya Titus disunat. Lalu Rasul Paulus memperjuangkan akan hal ini, kebebasan di dalam kasih karunia Allah. Dan selanjutnya ketika Rasul Paulus bersama Barnabas, bersama Titus berbicara bersama rasul-rasul sebagai soko guru, selanjutnya ada hasil yang baik. Hasil yang baik itu seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-9 ya. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-9 itu di sana demikian. Saya tidak membaca semuanya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah dibicarakan bersama-sama, selanjutnya di situ para rasul yang kenceng dengan adat istiadat Yahudi, setelah mendengarkan berbagai macam penjelasan karya kasih karunia Tuhan yang dikerjakan melalui pelayanan Paulus, akhirnya mereka berjabat tangan. Memberikan tangan, berjabat tangan. Artinya apa? Rujuk, setuju, menerima. Dengan demikian, persoalan diselesaikan, pelayanan Injil bisa dilanjutkan. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah pesan yang perlu kita tangkap, bahwa hidup damai dengan para pemimpin, hidup damai dengan semua orang, itu sangat dibutuhkan supaya Roh Kudus terus berkarya, terus memimpin di dalam kehidupan kita, agar Injil Yesus Kristus bisa terus disampaikan. Konflik di antara kita itu munculnya bisa dari apapun, bisa dari masalah doktrinal, tapi juga bisa dari masalah-masalah yang sepele. Mungkin itu adalah kepentingan pribadi, itu bisa menjadi konflik. Dan Roh Tuhan ingin supaya kita hidup dalam damai. Bagaimana supaya damai? Setiap ada persoalan perlu dibicarakan secara terbuka. Selama kita bisa duduk bersama ketika ada persoalan, selama kita bisa duduk bersama lalu bisa membicarakannya, maka Tuhan pasti akan memberikan solusi, jalan keluar, penyelesaian terjadi, damai sejahtera terjadi. Selanjutnya Roh Kudus akan memimpin dan Injil bisa diwartakan di tengah-tengah kesulitan ini. Yang terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki kepekaan di tengah-tengah kesulitan sehingga kita bisa menjadi saksinya, adalah kita harus setia hidup di dalam kasih. Setia hidup di dalam kasih. Pada mulanya, orang Kristen mula-mula itu percaya bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Jawabannya tidak demikian. Injil kasih karunia untuk semua orang. Karena itu Rasul Paulus dipanggil secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, usaha Rasul Paulus menyelesaikan persoalan ke Yerusalem agar supaya semua pemimpin Kristen yang ada di Yerusalem pada saat itu bisa memahami tujuan ilahi Allah, dan selanjutnya seperti tadi hubungan damai terjadi, selanjutnya hubungan kasih di antara mereka kebangun, dan ketika mereka hidup di dalam kasih, maka sekali lagi Roh Kudus akan terus berkarya
memimpin. Kepekaan dalam kehidupan ini akan terjadi. Dalam ayat yang terakhir, yaitu Galatia pasal 2 ayatnya ayat yang 10, konsentrasi Rasul Paulus diantaranya adalah seperti ini. Saya bacakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh ku usahakan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada satu penekanan, pelayanan Paulus adalah sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang miskin. Siapakah yang dimaksud di sini? Orang-orang miskin yang dimaksud mungkin memang mereka yang miskin secara materi dunia. Tetapi sesungguhnya yang paling dimaksud di sini adalah miskin secara rohani, yaitu mereka yang terhilang. Inilah yang menjadi konsentrasi dari Rasul Paulus. Itu berarti siapapun mereka, baik orang Yahudi yang jauh dari kasih karunia, bangsa-bangsa yang lain non-Yahudi yang juga masih miskin secara rohani karena belum memperoleh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Paulus sangat mengasihi mereka. Kasih kepada orang miskin, kasih kepada orang yang miskin secara rohani, yang terhilang. Ini yang memimpin Paulus untuk terus memberitakan bahwa kabar baik, Injil keselamatan yang berisi penebusan telah tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan itu akan terus disampaikan kepada sebanyak mungkin orang-orang miskin itu, supaya mereka bertemu dengan Kristus dan mereka menjadi kaya secara rohani karena menyambut Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari sini mari kita bangkitkan kasih Kristus dalam kehidupan kita untuk mengasihi mereka yang terhilang. Ketika kita memberi perhatian terhadap mereka yang terhilang, sekali lagi kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus itu perlu kita bangun dalam hidup ini. Bagaimana supaya kepekaan terhadap Roh Kudus itu bisa dibangun dalam kehidupan ini? Maka kita terus perlu membangun relasi dengan Tuhan melalui bertekun membaca penyataan Allah, yaitu Alkitab itu, serta bertekun di dalam doa. Ketika relasi dengan Tuhan ini kita bangun, kita juga terus perlu membangun hubungan yang damai dengan kawan-kawan, pemimpin-pemimpin gereja, anggota gereja. Kita bangun supaya Roh Kudus tak terhalang dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, kita perlu membangkitkan kasih, yaitu kasih kepada mereka yang miskin secara rohani itu. Ketika kasih itu ada dalam kehidupan ini, kepedulian itu ada dalam hidup ini, maka Roh Kudus akan terus berkarya, menolong, mengarahkan kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Termasuk di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ternyata Bapak Ibu masih masuk kategori orang yang miskin secara rohani. Terimalah sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang mampu membebaskan engkau dari kuasa dosa, yang memberikan jalan kehidupan dalam kehidupanmu, yang akan memberikan kebahagiaan dan pengharapan abadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah bagian kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Engkau sampaikan, Roh-Mu menanam dalam hidup kami, dan terus memberikan langkah-langkah jalan terang dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan di tengah-tengah kesulitan ini, kami tetap bisa menghadapinya. Lebih dari itu, kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu
dan setiap pendengar firman-Mu ini. Amin.